Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selfrestiana, NIM 430101971. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Inggris yakni motivation. Namun kata asalnya adalah motif yang telah digunakan dalam bahasa Melayu. Motif yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebutlah yang menjadikan daya penggerak bagi seseorang dalam berupaya mendapatkan atau mencapai apa yang ia inginkan. Motivasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri individu yang muncul dengan adanya gejala perasaan, kejiwaan, dan emosi sehingga mendorong individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Motivasi seseorang dapat ditimbulkan dan tumbuh berkembang melalui dirinya sendiri serta lingkungannya. Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang tidak lepas dari berbagai motif dan sikap yang mendorong kegiatan tersebut. Motif adalah daya yang timbul dari dalam diri orang yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Itulah sebabnya motif perlu ditumbuhkan agar dapat menjadi pendorong perbuatan yang positif sesuai dengan apa yang dikehendaki. Motif dapat timbul dari dalam karena adanya kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal, tetapi dapat juga dirangsang dari luar. Rangsangan dari luar dapat berbentuk fisik maupun non-fisik. Adapun motif memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, motif adalah majemuk. Dalam suatu perbuatan tidak hanya mempunyai satu tujuan, tetapi beberapa tujuan yang berlangsung sama-sama. Misalnya, seorang karyawan yang melakukan kerja giat. Dalam hal ini, tidak hanya karena supaya pekerjaan cepat selesai, tetapi bisa juga karena ingin naik pangkat. Kemudian yang kedua, motif dapat berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena keinginan manusia selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Kemudian yang ketiga, motif berbeda-beda bagi individu. Misalnya dua orang karyawan yang bekerja pada suatu mesin yang sama dan pada ruang yang sama, tetapi motif mereka berbeda. Yang satu orang menginginkan teman kerja yang baik, sedangkan yang lainnya menginginkan kondisi kerja yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, beberapa motif tidak disadari oleh individu. Banyak tingkah laku manusia yang tidak disadari oleh pelakunya, sehingga beberapa dorongan yang muncul seringkali karena berhadapan dengan situasi yang kurang menguntungkan, lalu ditekan di bawah sadarnya. Dengan demikian, seringkali kalau ada dorongan dari dalam yang sangat kuat, menjadikan individu yang bersangkutan tidak bisa memahami motifnya sendiri. Selanjutnya, motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal dapat mempengaruhi pemberian motivasi kepada orang lain. Di antaranya, yang pertama, keinginan untuk dapat hidup. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Dan yang terakhir, keinginan untuk berkuasa. Sedangkan untuk faktor eksternalnya terdiri dari: yang pertama, kondisi lingkungan kerja. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Yang ketiga, survive yang baik. Yang keempat, adanya jaminan hidup. Dan yang terakhir adalah status dan tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.